Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul azim. Yang kita hormati Bapak Pengurus Yayasan Surau Semage Kota Solo beserta Majelis Guru, Bapak-bapak yang dihormati semuanya, serta anak cucu ini yang kami harapkan untuk mengganti kami menjadi imam, menggantikan kami menjadi ustadz, menggantikan kami jadi buya. Lah mau kan? Itu rajin-rajin belajar. Alhamdulillah, inilah qadarullah. Tidak ada riya, tidak ada gelombang, tidak ada undangan, tidak ada janji, tapi ini ternyata tiba di sini. Bertemu dengan cucu-nyucunya yang ganteng-ganteng semua dan cantik-cantik. Mudah-mudahan cantik wajahnya, ganteng tampangnya, baik hatinya. Amin. Ya. Kalau cucu-cucunya baca min, menceliak wajah awak dikacau, lai dapat doanya. Lai, doanya. Siapa nama lain tadi? Coba baca nak. Ya kan? Ini ulang salah ya. Kalau kita lihat wajah awak dikacau tu, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah jadikan bentukku baik, jadikan pula akhlakku baik. Jadi kalau bentuk kita baik, akhlak kita baik, Allah senang kepada kita. Kalau Allah senang kepada kita, lidah cucu-cucunya kau kadifasihkan di Allah. Nanti akan lebih hebat dari Bapak Imam Bakri membaca Al-Quran. Ya. Kalau nanti, ya kan, lidahnya fasih. Sebab suatu kebanggaan bagi seorang guru, muridnya nanti bisa melebihi gurunya kepandaiannya. Nah, jadi kuncinya di mana? Yang pertama sekali, hormati kedua orang tua. Orang tua itu siapa? Satu ibu, satu lagi ayah, ya kan? Nah, kita dari beliau yang berdua itu. Allah mengatakan menyembah itu kepada Allah saja. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Tidak ada yang kita sembah selain Allah. Sesudah itu apa lagi perintah Allah? Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Orang-orang yang hebat-hebat membaca Al-Quran ini, itu orang yang diredai oleh orang tuanya. Termasuk guru kita Pak Imam Bakri. Bagaimana Nabi mengatakan orang yang diredai orang tua itu? Ridallah fi ridal walidain. Orang itu dapat rida dari Allah kalau dia diledai oleh orang tuanya. Sukhtullah fi sukhtil walidain. Kalau seseorang itu dikutuk oleh Allah, maka kutukan pertama dari orang tuanya, maka dia akan dikutuk oleh Allah. Dua, satu lagi guru-guru kita. Berapa orang guru kita di sini, nak? Itu kita muliakan semuanya. Ya kan? Kalau guru kita lawan, maka pelajaran yang telah dapat akan hilang.
Itu kalau ingin berhasil nanti seperti beliau-beliau yang telah tua ini. Kemudian yang kedua yang akan ditanamkan sesudah berbuat baik kepada guru kita, kepada orang tua kita, harus di dalam diri kita ini sifat jujur. Agar sifat jujur itu tertanam dalam diri kita, apa langkah yang pertama? Jauhi makanan yang haram. Tak boleh mengambil jambu perawih orang, tak boleh mengambil pisang orang. Kalau taragak minta, kalau tak bisa mak membali. Kenapa? Kullalahmin nabata haramun fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, nerakalah tempatnya. Dan kalau orang banyak memakan yang haram, otaknya itu tidak akan beres. Jadi payah ngajar saja gurunya. Jadi hindarkan segala yang haram. Kalau kita ingin duit tidak ada minta, biarlah kita minta daripada mencuri. Kulla lahmin, lahmin itu daging, kulla tiap-tiap, ya kan? Daging yang tiap-tiapnya terdiri dari makanan yang haram, neraka tempatnya. Dah talok masuk neraka? Tak talok. Cucu-cucu ingin kama? Ingin ke sarugo. Sebelum ke sarugo, awak sesudah hidup, dewasa, tua, sakit, sudah itu gimana? Meninggal. Ya kan? Meninggal itu kita di mana? Di dalam kubur. Ya kan? Ini yang ingin Ninyek sampaikan. Ya turajulu fi qabrihi. Setelah terbujur mayat itu di dalam kubur, disuruh malaikat mengazabnya. Idza utiya min qibali ra'sihi, ketika malaikat itu disuruh mengazab orang yang terbujur di kubur itu dari kepalanya, tahu enggak apa yang terjadi? Kalau kita rajin seperti ini, ya kan, apa yang terjadi? Dafa'atut tilawatul Quran. Dia dibela oleh bacaan-bacaan Al-Quran. Anda tahu berapa pahala baca Quran? 1 huruf 10 pahala. Bismillah berapa hurufnya? Bismillahirrahmanirrahim. Coba hitung. Dari ba sampai mim. Ada yang tahu? Ya kan? Nanti coba menghitung ya. Coba menghitung. 1 saja huruf itu 10 pahala. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Kalau Anda nanti bisa menghafal Al-Quran juz 30 aja, itu berapa huruf semuanya? Jadi orang yang mempelajari Al-Quran ini secara mendalam, ya kan? Dia nanti ditanya dari kepalanya oleh malaikat ingin diazab, dafa'atut tilawatul Quran. Dia dibela oleh bacaan Al-Quran. Maka rajin-rajin ya belajar Al-Quran ini. Tidak jadi kita diazab dari kepala karena otak kita, memori kita isinya Al-Quran. Orang yang akan pandai membaca Quran itu siapa? Pertama, hormat kepada mama. Kedua, hormat kepada papa. Ketiga, memuliakan guru. Itu dia. Yang keempat apa tadi? Jangan makan makanan yang haram. Ya kan? Ingat tak? Nanti kajinya kau ceritanya mama rumah deh. Tadi ada inyek datang dari Padang. Nyo cilale dake iduang nyo lah gai, jangguit nyo lah putih. Abu nyo putih, bulu matonya putih. Inyek tu acok keluar di YouTube. Ya kan? Cerituan syarat-syarat tadi. Jadi membaca Al-Quran ini tidak main-main, ya kan? Besar sekali faidahnya. Tidak jadi malaikat mengazab dari kepala. Tidak talok dia bodoh, ya Allah. Anak-anak nan mengaji di surau Sumage itu santiang-santiang, ya Allah, kecik malaikat. Pindah ke tangannya. Pindah lenyo ke tangan awak. Ya kan? Idza utiya min qibali yadaihi. Yadaihi itu dua tangan. Dafa'ahu sadaqah. Maka dia dibela oleh sedekahnya.
Jadi kalau ada celengan seperti itu, ada belanjo 2.000, kan ada celengan tu ah. Ya dia belanjo 2.000 dek mama, iya kan? Infaan 1.000. 1.000 pembeli kuah sate je kerupuk. Iya kan? Itu, iya kan? Dan 1.000 untuk Kalau kerap kali kita berinfak, didatangi oleh malaikat, dikubur untuk diazab, dafa'ahus sadaqah. Dia dibela oleh sedekahnya tadi. Nah, jadi jangan lupa ya, kalau 1.000 dikasih mama belanja 2.000 lama. Untuk anak, untuk masuk kota untuk masuk kota 4 1.000, you mana masukan? Iya kan? Tidak taluk di malaikat mazab dari tangan nanti. Mengadu malaikat kembali. Ya Allah, tidak bisa diazab dari tangan ya Allah. Dibela oleh sedekahnya, pindah ke kakinya ke Allah. Idza utiya min qibali rijlaihi. Kepada dua mandake malaikat ke mazab dake kaki itu. Dafa'ahul masiyu ilal masajid. Kaki ini selalu melangkah pergi salat ke masjid. Ya kan? Akhirnya malaikat itu membana. Dari kepala dibela di Al-Quran ya Allah. Dari tangan dibela di sedekahnya. Dari kakinya saruh rajin salat ke masjid. Inilah keuntungannya. Maka kesempatan ini cucu-cucu ini pergunakan sebaik-baiknya. Saya ulang, syarat utama untuk bisa otak kita ini terang, lidah kita fasih membaca Al-Quran seperti Imam Bakri, pertama setiap hari bersimpuh di hadapan orang tua. Maafkan eti yo ko doa ma berdosa. Ya kan? Kalau kita durhaka kepada orang tua nak, satu tetes air matanya turun ke bawah, satu drum menjadi minyak tanah untuk menghidupkan api neraka nanti membakar kita. Ya, jangan coba-coba durhaka kepada orang tua. Bukan terbakar di neraka saja. Di dunia ini otak kita tidak nangkap lebih-lebih bacaan Al-Quran. Pertama. Sudah itu, muliakan guru-guru yang mengajar kita. 2. Yang ketiga apa tadi? Hindari makanan yang itu semuanya. Kami semuanya yang hadir di sini, ya kan, tidak terbayangkan akan bertemu dengan gadis-gadis cilik dan anak-anak yang lucu-lucu ini dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan membawa berkah kepada pendiri gedung tempat pendidikan ini. Membawa berkah kepada rezeki beliau lahir batin. Membawa berkah kepada guru-guru yang mengorbankan ilmu dan tenaga, waktu dan harinya untuk mengajar di sini. Semoga diberi oleh Allah pahala yang berlipat ganda. Kemudian sesudah itu kita memohon kepada Allah, ya Allah, bimbinglah kami semua menjadi anak yang saleh dan salehah ya Allah. Jadikanlah anak kami semua ini yang hebat membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkan ya Allah. Lihat, ini ada cerita ini. Ada di Pulau Jawa namanya orang Sunda. Orang Sunda ini punya kesedihan jaipongan, tari jaipongan. Tapi tidak semuanya begitu. Ada yang mendidik anaknya dengan Al-Quran. Sekarang anak Sunda itu ada yang jadi imam di Arab. Coba bayangkan. Iya kan? Nah, berapa gajinya? Nah, ini kalau kita menanya gaji ya, 2,5 miliar sebulan. Itu karena kepiawaiannya, kepandaiannya, kesalehannya memahami Al-Quran. Dah masuk kawak. Ada orang Arab tu banyak dan sentiang. Bangko orang Sunda kau nyambil. Itu yang sekarang. Yang dulu di negeri kita ini di Minangkabau. Ada buya kita sekolah di sana. Jadi imam besar di Masjidil Haram. Siapa nama beliau? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Orang Minangkabau. Di mana kampungnya Pak Ustaz? Di Balai Gurah, Kecamatan Nampe Angke, Kabupaten Agam, Bukit
Bukit Tinggi. Ya kan? Kita menginginkan agar bisa nanti anak cucunya kok seperti beliau-beliau itu. Amin? Ya. Nah, mari kita doa bersama. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya hayy ya qayyum ya badi'us samawati wal ard ya malikal mulki ya zal jalali wal ikram. Ya Allah yang maha agung, hari ini dengan takdir Engkau ya Allah, kami imam-imam mubaligh yang telah tua ini dipertemukan dengan kadar ya Allah dengan anak cucu kami yang dalam taraf belajar. Untuk itu kami mohon ya Allah, jadikanlah pertama tubuhnya anak-anak kami ini sehat, rohaninya sehat ya Allah, dan terangkan otaknya seperti otak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperdalam ilmu Al-Quran ya Allah. Karena kami semuanya yakin Al-Quran adalah pedoman utama untuk membahagiakan hidup dunia dan akhirat. Jadikanlah cucu-cucu kami ini anak yang saleh dan salehah ya Allah, yang selalu taat menuntut ilmu, yang menghormati kedua orang tua dan guru, dan selalu berikanlah mereka sifat jujur, sidik, benar dalam pergaulan hidup di dunia ini. Karena kami yang tua tuna ini beransur lemah ya Allah, tulang belulang kami telah lemah, rambut kami sudah ubanan. Maka generasi-generasi inilah yang kami harapkan pengganti kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Jadikanlah anak cucu kami ini ya Allah anak-anak yang berguna bagi agama Islam, bangsa dan negara kami. Orang tuanya yang sedang mendidik anaknya ini ya Allah, berikanlah rezeki yang halal, berikanlah umur yang berkah, berilah kehidupan yang tenteram, agar dapat mereka secara sempurna mengarahkan anak mereka untuk selalu taat mempelajari Islam dan Al-Quran ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la raiba fi fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sadaqallahul azim. Demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepada engkau Muhammad
di dalam bahasa Arab untuk engkau berikan peringatan kepada penduduk ibu kota, yaitunya Makkah dan Madinah, dan orang-orang yang berada sekelilingnya. Kalau di zaman itu tentu sekeliling negeri Arab itu. Tapi sekarang yang disebut sekeliling itu sudah sampai ke seluruh dunia. Karena ajaran Islam yang diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak Nabi Adam adalah yang paling universal. Karena untuk seluruh umat manusia. Kalau kitab-kitab yang berlalu diturunkan Allah atau mushaf-mushaf kepada Nabi yang terdahulu, itu hanya untuk umatnya. Malah Nabi Adam belum ada kaumnya. Kita tidak diberitahu oleh Allah apa kitab Nabi Adam itu. Itu yang dipimpin oleh Nabi Adam itu adalah istrinya dan 41 anaknya, 41 menantunya. Berapa penduduk ketika itu baru itu, Pak? Jadi Nabi Adam itu presideninyo, perdana menterinya, gubernurnya, bupatinya, wali kotainyo, camatnya, lurahinyo, kepala LPM-nya, RW-nya, RT-nya. Tidak ada orang lain. Malah untuk menikahkan anak, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada menantu beliau orang lain. Di ketika itu, karena orang alun banyak, anak Nabi Adam itu semua anak Nabi Adam itu dinikahan. Kebetulan anak beliau taruh kamba, cie, padusi, cie, laki-laki. Anda ada orangnya makan pisang kamba tu. Orang awak kan ada saja makan pisang kamba lu anak beko, tidak ada itu relevansinya, tidak ada kaitannya, ya kan? Jadi Nabi Adam itu bapak-bapak, anak beliau nantuo namanya Kabil, pasangan lainnya padusi Aklima, anak nomor 2 Habil, pasangan lainnya La Buddha. Jadi dipatukan. Adik Kabil untuk Habil, adik Habil untuk Kabil. Nah sama lain tak boleh. Alah ada orang hilang, orang japutan ketika tu. Alah. Lun sian enggak dijaputnya semua anak awak. Ya kan? Alah ada orang pacakawan, orang gantuang alu, orang gubalo, serupa ni minta ni mamak zaman gini. Tidak ada sian ini mamak Nabi Adam tu. Tidak ada. Beliau berdua saja dengan istrinya. Jadi tidak ada mamak rumah, tidak ada orang sumando ketika itu. Jadi begitu kecilnya skop tempat berdakwah Nabi Adam. Tapi beliau adalah seorang Nabi yang mendakwahi istri, anak-anak dan menantunya. Tambah lama, tambah ke bawah, tambah banyak juga. Ya kan? Setelah Nabi Nuh, baru Nabi Nuh tu menyebut umatnya, ya qaumi, wahai kaumku. Tapi tiba di Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran, itu apa lagi? Ya ayyuhan nas. Maka sekeliling dunia ini ditakdirkan oleh Allah, dihuni oleh manusia yang planetnya bernama bumi. Kitab terakhirnya sudah disempurnakan oleh kitab terakhir ini. Isi-isi kitab yang berlalu namanya Al-Quran. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat, Al-Quran itu akar katanya qara'a. Itu fi'il madi atau past tense dalam bahasa Inggris. Kemudian disebut Al-Quran. Apa artinya? Yang dibaca.
Jadi Al-Quran itu harus dipelajari, harus dibaca, harus dipahami, harus diamalkan. Karena dalam segala lini kehidupan, kalau kita mencari peraturan untuk menata hidup ini, baik di rumah tangga, baik di kelurahan, baik di kecamatan, baik sampai berbangsa dan bernegara, kalau pedoman yang kita cari tidak hukum Allah, maka selamanya akan kacau. Menurut Al-Quran, lai boleh makan riba? Tidak, Pak. Kebanyakan negari dibangun jo riba, Pak. Karena pitihnya berpinjam. Atau mengkonyoyak jo di kampung balik beko. Itu sebabnya. Asin yang dibangun jo pitih berpinjam. Ini Bapak-Bapak. Jadi kalau tidak Al-Quran jadi acuan, itu semuanya akan hancur kembali. Apa sawa mengalih, tidak berpedoman ke Al-Quran, mengurangi timbangan, aturan 3 meter kain orang dikira 10 senti. Iya kan? Kalau membeli barang orang awak dari kampung dicakuan gantangnya, dilanjuan gantangnya. Kalau awak membeli ke orang membeli ke awak, dicakuan gantangnya. Begitu yo menimbang. Nan sekilo tu jadi 9 on, kendak salapan on. Kalau awak ingin jadi pemimpin, Pak, ada apa besok bermuka suik nak jadi gubernur loh? Atau sejak Ramadan kolah Pak atur sejak kini, membuat belaho, mempersiapkan diri, ya kan? Kalau ingin berhasil bana, tirulah Nabi Sulaiman, jo Nabi Daud. Sebab beliau Nabi juo rajo. Kalau Nabi jadi raja, oleh kemungkinannya korupsi. Tidak. Ya kan? Nabi itu akhlaknya akhlak baik. Akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Itu Nabi itu. Jadi orang yang akan calon raja harus membaca kisah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Di mana? Di dalam Al-Quranul Karim. Perlu kita baca. Kebanyakan kita kini, Pak, kan ada dunianya dawai. Kalau lah tamai anak baca Quran, dari surah Amma sampai terakhir ke juz 30. Ada diacarakan namanya acara khatam Quran. Itu ambo calik kebanyakan, Pak. Lah sudah khatam Quran tu, ambo tanya je gurunya, lai mengaji jo anak ko, Pak? Indak lah Pak Ustaz, nyolah di SMP, les bahasa Inggris, les bahasa Jerman, les bahasa Jepang, les matematik, les bahasa Piaman, les bahasa Muarolabuh. Ya kan? Anda doanya lah mengaji. Ya kan? Atau mengko kalau awak takziah, Pak. Kan kalau sebenarnya di tempat kami kini dek rato-rato Pak tu beraja tahsin. Ada guru kami Pak Wardas Tanjung nyo hebat baca Quran. Ainyolah apa kalau kami beraja tiap pagi hari satu. Tahsin namanya. Memperbaiki kembali bacaan Al-Quran. Nan mode tadi itu awak dulu sudah khatam tak ngaji-ngaji lagi. Itu alung kabatu bacaan Quran tu Pak. Belajar kembali. Sebab belajar ini batasnya kalau sudah masuk lahat. Kalau lah masuk kita ke dalam kubur itu tidak ada barajale. Bamengko itu Ustaz, lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo. Dipancuang talang katura, diambil ke sambang dadiah, labiahnya ke kayu tundo, malang tak bisa ke ditulak, mujuan tak dapat ke diraih, lah bapisah badan jo nyau. Alah viral itu terengalun. Kaum muslimin, bapak dan ibu yang terhormat, maka sampaikanlah kepada anak-anak remaja kita kembali yang belum betul bacaan Al-Qur'annya agar belajar tahsin Quran namanya gitu. Sudah itu dipahami apa artinya. Kemudian diamalkan action namanya bahasa itu. Ya kan? Itu ibu bapak. Iya kan? Jadi tidak boleh dibawa lalu Al-Quran.
Kadang-kadang pai takziah ke rumah orang bu, atau baca Quran, nyolap jubulu ayat Al-Quran tu. Ya, lataba bulu abunya. Berarti ya, jarang tuan rumah membaca. Sedangkan Nabi menyuruh Al-Quran kau baca, nawiru buyutakum bis-salati wa tilawatil Quran. Hidupkanlah cahaya di rumah tanggamu dengan salat dan membaca Quran. Kalau secara lain, ke lampu kena rancak untuk menghidupkan cahaya. Tapi kalau ada rumah dia gih lampu modeko, rumah ko batingke, rancak rantainya granit, perabot rumah tangga serba canggih, oto di terasnya ada ampe, tapi orang di rumah tu ndak sembayang, hitam sewarna rumahnya tu kalangi. Ya, tapi walaupun pondok gubuk, atau nyorumbio, dindingnya tadi, lantainya tanah, orang nanti dalam bangsa, Samu hidupnya berselimut kain sarung, delo kateh kaki tampak, delo ke bawah, telinga terbuka. Tapi orang di rumah itu selalu salat dan membaca Quran, bercahaya rumahnya itu ke atas. Ya kan? Jadi hiasilah rumah kita dengan salat sunat dan baca Quran. Kalau salat wajib, baiklah ke masjid. Salat tarawih ko kami, kalau misalnya kami gak kurang sehat, boleh di rumah Ustaz, boleh. Tapi jangan tempo salat tarawih ko. Ambokan lu lego, abis ko di rumah. Sebab kalau kita tempuan, ndak ada salat tarawih selain dari bulan Ramadan, ndak ada. Kita minta ke Allah di hari raya nanti bulan Syawal adonya lah salat tarawih ya Allah, ndak bisa. Jadi apa-apa ibu-ibu tiba di rumah biko sebelum mato takan tua baca Quran balik. Kunda awak orang salat ko taruh baca Quran apa? Kan tak sadonya lah. Lebih-lebih nan ayatnya ina taina ze. Dia apa ayat nggak panjang teh pak? Iya kan? Kalau mapa lagu amu, padahal lagu tu ndak sendiri. Apal je lah ayat juz 30 saja jadinya. Ndak usah 30 juz 30. Itu panjangnya ayat-ayatnya Pak Ibu. Harus rajin awak. Jadi itu artinya Al-Quran yang dibaca, yang dipahami, ya kan? Kemudian diamalkan jadi akhlak sehari-hari. Kok pas rupa Nabi yang tak mungkin kita dapat bu. Karena Nabi itu tak pelihara de Allah kita berjuang antara bisikan setan dengan bisikan malaikat. Malaikat maja awak kanan baik, setan maja awak kanan buruk. Itu nambah parang dalam tarikat. Prosentasenya banyak orang yang mengikuti syaitan daripada mengikuti bisikan malaikat. Ada kawan yang kanya buang ayat Quran ko 300 rajin. Ini kan? Lain dah ngapa itu? Lain. Kalau ndak mendengar orang dah nanti ni tu. Ini ibu bapak. Itu. Nah, yang kedua nama Al-Quran itu Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Pembeda antara yang hak dengan yang batin. Arus basisi hatah jaware. Nanamonyo atah ko pak biasan tiang nanyo mando, inyo bisa juga kecolongan. Ketika orang kabatana, ibu-ibu bapak-bapak. Kan kutiko bareh pulang dari ler kan ada natah, ya kan? Orang membasuh di panci sebelum masuk periuk, ya kan? Atah ko menyuruhnya di bawah bareh. Tak nampak orang tu, hanya tanah orang. Batanak lah orang tu bareh jo atah, tak campur jo atah cik. Kutiko nasi kolah karyang orang menyanduk ke tampek ke didangan ke teh meja makan, nanatah tadi menyuruh lo di bawah nasi. Tak nampak orang tu. Salamek je baru. Hanya harus jadi bareh hendaknya sadonya mengko ke salamek mana? Hanya ndak nyuruh hanya. Tapi tiba dia orang mengunyah beko. Taraso kareh orang di gigi ko buang.
Ya kan? Wa angatah satu lo ke dalam. Orang nan tak mamalkan Al-Quran samo jo atah go di akhirat nanti. Nyo campaan di Allah ke dalam neraka. Jadi awak harus jadi baris saja. Ya kan? Al-Furqan harus berbeda di awak antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang halal dengan yang haram. Kini tidak banyak orang lain pak. Halal haram banyaknya tapuang seorang kok. Nyo sudah sepepatahnya dinyo. Nan ijo, nan tali, nan isu, nan kini. Kok masuk neraka kali bersama-sama. Nak awak seorang saja. Masuk neraka tu yo bersama-sama. Kalau narajonya Firaun, Namrud, Perdana Menterinya Haman. Tu masuk neraka saja. Orang harta banyak, nan tak mau berzakat, bersedekah, namanya Karun. Ya kan? Orang kayu gadang, tak mau sedekah. Jangankan yang haram, yang subhat saja harus ditinggalkan. Abu-abunya antara halal jo haram. Ketinggalah kecik Nabi. Jangan di kerajaan nan subhat. Sabok kalau nan haram dicampur jo nan halal, atau kita ambil bahasa Minang, nan baik dicampur jo nan buruk, rusak nan baik. Nan buruk dicampur jo nan baik, rusak jo nan baik. Contoh, lain tak faham bahawa menyebut contoh kau? Ibu sudah memasak gulai kambing. Tak tanggung harumnya dari santia ibu memasakan. Tapi rumah ibu, rumah lama, ada selayan sinan. Di kampung ambo di baso pagu namono. Namono pagu. Di padang selayan namanya. Kini de orang lah batanak jo kompor gas, jo namanya rice cooker. Tu ndak ada lah selayan tu. Kalau dahulu orang batanak, tak jarang tungku batu tigo, bersilang kayu di bawahnya, kayu kelupak pisang. Pun tuang delo disuruti, masak lah nasi juga lain. Tak begitu? Kok tak makan dirasa nasi, 3 tahun tak indah lapa, sampai musim terasa je lamanya. Kok tak cuba je rasa gulai. Ya Allah, ya Tuhan, tak dapat akal. Begitu santiangnya ibu-ibu kau memasak. Pak. Tu kapak yang berang-berangnya kayaknya. Ini terengah Pak tau. Kalau ndak amolah ibu-ibu kau memasak pak nang ke kita makan atau jahitnya jawab nyo lagi kopi tu bau manci lejak sari ya mati. Gulai kambing nan masak harum tadi di bawah salayan ko kucing naik katanya tak ciri jatuh ciri kucing ko ke dalam gulai kambing ko atau kanan buruk jatuh kanan baik tu. Rusak tak nama ya? Dicapek, disanduk cik kucing tu, dicampaan dia mau jawab makanan tinggal tu. Tak, atau nan baik masuk ke nan buruk. Awak bansai. Rumah jauh dalam kampung, kamar mandi tidak ada. Untuk pintunya badindiang saja plastik baru. Alun tabuik daun pintu, alun ada konsen. Kabuang air jauh lampu nak masuk. Batang air jauh dari rumah. Diminta sekaleng cat ke tukang je. Atau buang air ketek senan tu. Kaleng kau terletak di atas meja. Di atas meja kau ada lamang tapai. Kutiko manci bagaluik je kucing. Jatuh lamang tapai kau ke dalam kaleng cat kau. Itu kan nan baik masuk nan buruk tu. Dia mau jawab makan lamang tu lah. Kalau amuh aja makan tu eleh. Itu contohnya nan baik dicampur je nan buruk dicampur je nan baik, nan halal dicampur je nan haram. Bahasa Al-Quran nan keduanya Al-Furqan, pembeda antara yang salah dengan yang benar. Yang ketiga Al-Zikru, yang diingat. Jadi Al-Quran pun tak untuk dilupakan Pak, untuk diingat-ingat sebabnya padomani duit. Berumah tangga kalau tak menurut Al-Quran pacah rumah tangga tu. Nang kecil Al-Quran berumah tangga tu ada orang suami isteri bertengkar? Ada.
Kau ndak kambo saya tanyaan ustaz wah, ada ndak batangka je ibu tanyalah. Lai pak bamang ko batangka suami istri itu apa lain, mandeh lain, suku lain, pandapek lain. Ya ndak? Nah, tapi kalau batangka jangan samo naik emosi keduanya. Ambo kalau emosi ibu tu dulu iya kan? Ambo aniang saya. Ndak ambo jawe cik je. Iya kan? Beko sore-sore mungkinlah surui darahnya tu nyurui-urui mau dilakang. Dah, mahandannya dah. Kau telonsong si muncuan kau dah cakap. Sampai nak limo. Kalau berang lo, ambo tu nak sampai nak limo, do ambo pai saja. Baka berang ke ibu, kau nyuan nak mama lo. Mari berdoa dah nyapa. Jadi Al-Quran tu untuk diingat-ingat. Kalau peraturan nak hidup rumah tangga kare cik, sabar cik. Bu, kalau dapat ibu suami emosi jangan ibu lawan tak bu. Memana bu ranca awak tetap itu suami awak. Ya kan? Kau muslimin, apa kau kecik kan kasar tu. Apa lah meninggal dah jangan udah sabui je berdosa. Amak kau, amak pekawalai baru dah. Ku ada pasan udah awak sampai ambil kau je. Pandi kau, udah lesariana, bola SMP nyo aja lah ambot. Gilo kau, yo malang na udah dapat bini gilo tu wak alai. Kalau apa ang lo kecewa, kayaknya bercakap jadinya. Apa kau, apa ang, cakap. Jadi sabar sibuk ya. Kuat tu. Tapi yang mau yakin apa-apa nak datang mengaji kau nak ada nama itu. Kurang sabar saja. Di kanyang ni nampak dia. Sabar semua. Yang mamalan Quran. Kecil Quran. Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman aw kafura. Sabarlah engkau memahami hukum-hukum Allah. Jangan engkau ikuti orang kafir dan orang yang berbuat dosa. Nah, nan kampe namo Al-Quran tu Alkitab. Alkitab artinya yang ditulis. Untung saja terlupa ada sahabat Nabi namanya dulu menulis itu. Iya kan? Kalau tidak ditulis Al-Quran tu kan tak sadonya orang hafiz. Alhamdulillah sekarang ditulis secara modern. Ambo melihat di Madinah pak, orang mencetak Al-Quran tu sekalian tu tak tanggung banyak keluar. Karatehnya narancak tu. Atu kelebihan Al-Quran ko mukjizatnya pak. Basamo-samo orang sampai hari kiamat pak nak merusak Al-Quran ko serupa Injil je Taurat pak. Injil je Taurat tu dirusak orang dulu kan perhiasan Allah. Al-Quran kan tak dipelihara. Kalau hanya cuba-cuba orang pak, ketahuan taruh. Marahnya cuba orang. Ya kan? Sejak dulu tidak ada berhasil. Karena Allah menjamin Al-Quran itu akan tetap utuh sampai hari kiamat. Tapi ketika hari ke kiamat, bapak-bapak, tulisan-tulisan Al-Quran yang di atas kertas ini diambil oleh Allah semua. Berkumpul di dalam kitab induk namanya Lauhul Mahfuz. Jadi sebelum hilang tulisan-tulisan Al-Quran kau pak, baca-baca lah taruh. Menawak kau pak ke kiamatnya negari dawak mah. Bapak itu ketika mati itulah kiamat dawak pak. Lihat orang mati itu pulang sekali raya kan sudah mati. Nah, adanya anyam tu senang naik. Pulang sekali raya kan tak ada. Bisa saja silaturahmi je. Dan bisa cerita-cerita bahan dalam kubur tu kecewa. Aku tak adanya pulang loh. Semua kita akan begitu. Catatlah di dalam kepala kita, ingat di dalam dada kita bahwa kematian itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Hidup di dunia aku main-main saja. Tipu daya, ya kan? Permainan, senda gurau, perlombaan, memperbanyak harta, mencari pangkat, mencari proyek, itu hidup di dunia aku pak. Abiku orang yang tak beriman tak tahu larang di masa proyek dapat.
Kok kau menyogok lah, kok kau menerima sogok lah. Itu dunia ini. Jadi kalau kita tidak menata hati, akhlak dengan Al-Quran, kita akan semakin brutal. Malah Allah mengatakan, orang yang tidak kenal dengan Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, tersesat dari hewan. Di mana surahnya itu Pak Ustaz? Surah Al-A'raf ayat 179. Nya banyak Pak, banyak. 176 nya umpamaan di Allah janjiang. Orang yang tidak mau mematuhi perintah Allah itu kalqab, sama dengan anjing. Berhenti lidahnya menjulur, berjalan lidahnya menjulur. Iya, adik kawan orang azannya sama janjiang. Apa macam-macam negari gini. Parah negari ko Pak. Amboe bapantun cia. Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tepi bukit, kasuok koto nanggadang, tampak nandari gunung sago. Ba'a kolah lain negari awak kini, makin diube makin sakit, tawa terserak biso nandatang, dukun mau be lada mampulo. Bakal. Iya, dukun untuk kau be itu lada mam. Iya, kali. Bapak-bapak ini. Nah. Jadi Al-Quran itu masih ada tulisannya. Kita lihat-lihatlah setiap hari. Jadikanlah dia teman. Jadikan dia bacaan utama. Jangan koran jadi bacaan utama. Jadi kalau Al-Quran. Karena apa? Karena nanti dia akan datang sebagai syafaat di hari Yaumil Mahsyar. Itulah Bapak-bapak tausiah kita dalam rangka nuzul Quran di musalla jihadul muslimin ya. Ini perjuangan orang Islam artinya, jihad orang Islam. Mudah-mudahan jihad kita ini diterima oleh Allah sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Kini babelai-belai na ilie ke sungai Tanang batungke batang silaronyo. Rami pasar dek sodaga, rami sabuang basobok janang, rami alek dek juaro. Karena nenek mama kalau sudah mengaji jorang siak, tatiang lah jamba tu. Kalau lah ke tengah jamba biko Pak, ya kan? Itu kita persilakan memakan. Apa anturnya tu Pak Ustaz? Tali kayu panjang 9, orang memapeh hati pelang, kanelah anak lumbu-lumbu. Ambil air basuh lah tangan, makanlah kue nantai dang, jangan di paseraan saroknya. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.